Pak Susno Duaji meminta kepada Propam agar Kapolres yang berinisial R diperiksa dan dicopot. Wow. Pada peradilan PK di Cirebon kemarin, berinisial itu R. seolah-olah yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Ke restoran empal gentong. Ini harus berubah. Diperiksa. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Ya tidak, ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memeriksa, memerintahkan Propam, memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana dia Pak Susno? Tidak berubah. Tidak saya sebut, inisialnya R. Saya minta ini Propam Mabes turun, Kapolri turun, copot Kapolres ini. Nah kan, tugas baru lagi buat netizen agar mencari tahu siapakah Kapolres yang dimaksudkan Pak Susno Duaji tersebut, agar Kapolres itu diperiksa oleh Propam dan segera dicopot. Ayo Propam, copot dan periksa itu, jangan biarkan naik jabatan, apalagi bisa mendapatkan gelar jenderal. Model seperti ini yang bisa membahayakan. Lur, tolong tulis di kolom komentar tugas baru buat kalian ini. Kuliah di Indonesia yang paling tidak berguna yaitu kuliah jurusan hukum. Kenapa? Karena hukum di Indonesia sekarang itu bisa dibeli oleh uang. Fakultas hukum. Money is power. Jangankan undang-undang, Pancasila saja yang kita pelajari waktu SD itu nggak kepake sekarang. Gua kasih contoh nih. Pada saat kasus Ferdy Sambo yang seharusnya dihukum mati oleh pemerintah, tapi dia batal dieksekusi. Kenapa? Karena Ferdy Sambo mempunyai uang yang banyak. Lalu ada orang yang korupsi 271 triliun, sekarang beritanya kemana? Gak ada kan? Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kemana? Yo, kuliah jurusan hukum di Indonesia sudah tidak ada gunanya lagi. When the world is playing with human, then humans will be harmed. Kalau Anda masih kuliah jurusan hukum, jangan harap sukses. Karena suatu saat nanti di masa depan Anda akan dipenuhi oleh kebohongan dan akan dipenuhi oleh dosa. Karena hukum Indonesia sekarang itu bisa dibeli oleh uang. Hukum bisa dibeli oleh uang. Kalian gak bakal percaya dengan cerita ini. Simak sampai habis ya. Pada tahun 2016, Saka Tatal ditangkap atas tuduhan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tapi ternyata ada sisi gelap dari kasus ini. Saka mengklaim bahwa ia dipaksa mengaku dan disiksa oleh polisi saat pemeriksaan. Saka sudah melaporkan penyiksaan ini ke Komnas HAM. Jika benar, maka Polres Cirebon bisa kena pelanggaran HAM serius. Nah, terkait dengan penyiksaan pada proses penyidikan ini, Mahkamah Agung dalam putusan 2026 Kapit 2011 menegaskan bahwa keterangan yang diperoleh dengan penyiksaan tidak bisa dipakai di persidangan. Jika klaim Saka ini benar, maka dia harus dipulihkan. Dan Polri mestinya harus mengusut polisi yang melakukan penyiksaan agar nama baik Polri juga dipulihkan. Kasus ini menunjukkan pentingnya hak-hak terdakwa saat penyidikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Saka benar-benar bersalah atau tidak?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ini telah melakukan pelanggaran karena menghalang-halangi ya, atau mempersulit keluarga bertemu dengan Sudirman. Padahal ya, penyidik Polda Jawa Barat ya, dalam hal ini di Ditreskrim Polda Jawa Barat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai, melakukan pengekangan atau upaya paksa ya, apapun itu agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Itu penyidik Polda Jawa Barat ini tidak mempunyai kewenangan karena status Sudirman itu terpidana, bukan tersangka, bukan tahanannya penyidik. Sehingga kalau memang benar ya, ini adalah upaya penyidik ya, justru kami mempertanyakan kenapa penyidik melakukan hal demikian. Apakah oknum penyidik atau oknum polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu ketakutan kalau kemudian Sudirman itu dikembalikan ke lapas? Ketakutan nanti akan ditemui oleh keluarganya, akan ditemui oleh para wartawan, kemudian ditanya kasus yang sebenarnya, ditanya apa yang telah dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi selama di Polda. Apakah penyidik Polda Jawa Barat atau oknum polisi dari Polda Jawa Barat khawatir mengenai hal itu? Bapak Kapolri ini harus segera menindaklanjuti hal ini karena terbukti dari keterangan, dari komunikasi Beni dengan pengacaranya Sudirman kemarin malam bahwa Sudirman masih ada di Polda sejak bulan Mei 2024, sejak kasus Pina mulai ramai lagi ya, sampai sekarang ya. Ini untuk apa Sudirman terus berada di Polda? Dan tindakannya itu ya membuat keluarga sangat kesulitan untuk ketemu dengan Sudirman. Oleh karenanya Bapak Kapolri harus mengecek keberadaan Sudirman dan harus menegur oknum polisi atau oknum penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat ya, agar segera mengembalikan Sudirman ke lapas. Harus mengembalikan ya, Sudirman ke lapas Kesambi, di mana Sudirman ditempatkan di lapas Kesambi Cirebon sebelumnya. Kalau tetap saja ya, ini sudah seperti zaman Orde Baru ya, ini penyidik atau oknum polisi ini seenaknya sendiri, sewenang-wenang ya, melakukan tindakan-tindakan ya, melakukan pengekangan, melakukan penguasaan terhadap terpidana, di mana penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengekangan, penguasaan atau upaya agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Semoga informasi ini ya ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri yang terhormat, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam untuk keadilan.